Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis dalam Sahih Muslim, yaitu hadis yang ke-230 atau 544. Sini ada beberapa penomoran. Qala Imam Muslim haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wal lafdhu li Qutaibah wa Abi Bakar qalu haddatsana Waqi' an Sufyan an Abi Nadar an Abi Anas anna Utsman tawadda'a bil maqa'id qala ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma tawadda'a salasan wa zada Qutaibah fi riwayatihi qala Sufyan qala Abu Nadar an Abi Anas qala wa indahu rijalun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim mengatakan telah menghabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ini gurunya Imam Muslim. Kemudian wa Abi Bakar bin Abi Syaibah, ini Ibnu Abi Syaibah, ya, punya kitab namanya Sunan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Zuhair bin Harb, 3 ini. Imam Muslim dapat dari 3 gurunya. Walafdu li Qutaibah wa Abi Bakar, sedangkan lafaz di sini punya Qutaibah dan Abi Bakar. Ya. Adapun Zuhair bin Harb, lafaznya agak sedikit beda walaupun sama. Qalu haddatsana Waqi', mereka mengatakan telah menghabarkan kepada kami Waqi'. Dan Waqi' ini terkenal dengan gurunya Imam Syafi'i, terkenal. Padahal bukan hanya Imam Syafi'i saja, cuman yang terkenal di Indonesia gitu. Atau terkenal di kalangan kaum muslimin secara umum. Ya. Nama-nama seperti Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa Zuhair bin Harb, sebenarnya ini nama-nama terkenal bagi mereka yang belajar hadis. Tapi di kalangan umum tidak begitu terkenal. Padahal ini zahirnya ini gurunya sama dengan gurunya Imam Syafi'i. Jadi ini murid-muridnya Imam Waqi'. Porosnya di sini. Ya, porosnya di Imam Waqi'. An Sufyan, dari Sufyan. Wallahualam ini apakah Sufyan ibnu Uyainah apa Sufyan Ats-Tsauri. Tapi zahirnya ini Sufyan Ats-Tsauri. Memang ada kaidah untuk menentukan Sufyan. 2 nama tapi beda asal daerah, Sufyan. Tapi di sini insyaallah Sufyan Ats-Tsauri. Nanti akan ada penjelasan dari Imam Nawawi. An Abi Nadar, dari Abi Nadar dan Abi Anas. Nanti disebutkan penjelasan siapa Abi Nadar dan Abi Anas oleh Imam Nawawi. Ana Utsman tawadda'a bil maqa'id. Sesungguhnya Utsman bin Affan ini sahabat jelas, termasuk khulafaur rasyidin. Tawadda'a bil maqa'id. Beliau berwudu di maqa'id. Maqa'id di sini nanti akan ada penjelasan
apakah nama tempat atau nama alat. Ya. Jadi Utsman bin Affan wudu di maq'id. Faqala, kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya mau diajari. Summa tawadda'a salasan. Kemudian Utsman bin Affan berwudu 3 kali. Maksudnya dalam membasuh anggota badannya. Wa zada Qutaibah fi riwayatihi. Qutaibah bin Sa'id menambahkan dalam riwayatnya, qala Sufyan, berkata Sufyan, ini ada perbedaan lafaz ya. Jadi kita belajar kitab aslinya jadi tahu apanya, bahasa Jawanya jadi tahu mentahannya atau jadi tahu masdarnya. Karena yang sering beredar di kaum muslimin sudah matang, cuma disebutkan muslim gitu. Itu pun enggak semuanya yang ada di muslim, cuma mengambil satu gitu. Yang paling pentingnya, yang paling pokoknya diambil di muslim seplik gitu. Itu kalau nukil dari Imam Muslim. Ya, ada hal yang kita ambil faidah. Jadi penulisan yang dilakukan oleh para muhakkik atau mukharrijul hadits itu terkadang membosankan bagi yang membaca. Ya, membosankan bagi yang membaca. Seperti di sini ini sudah ada ya takriknya. Tetapi kalau kita amati, ini faedahnya sangat besar. Karena dengan seperti ini nanti akan kita mengetahui mana yang menukil dengan penukilan yang bertanggung jawab, dengan yang menukil dengan penukilan yang memalingkan dari kebenaran. Memalingkan dari kebenaran, menyadarkan bisa di Tobroni gitu. HR riwayat Tobroni. Apakah berarti Tobroni? Belum tentu. Ya, misalnya HR Hakim misalnya. Apa berarti Hakim? Belum tentu. Karena di sana tidak ada tarkim, penomoran, tidak ada juga apa? Tahrif. Nah, para ulama al-hadis supaya diketahui tentang kebenaran amalan tersebut, akhirnya dengan pencatatan nomor yang sangat detail. Jadi pencatatan nomor yang sangat detail itu untuk penjagaan syariat. Untuk penjagaan apa? Syariat. Ini pelatennya mereka. Jadi ditambahkan wa zada Qutaibah fi riwayati qala Sufyan qala Abu Nawbar an Abi Anas qala wa indahu rijalun min ashabi Rasulillah. Jadi berkata Sufyan, berkata Abu Nawbar dari Abi Anas, berkata wa indahu rijalun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya ada para tokoh dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Kita baca lagi hadisnya. Qala Imam Muslim qauluhu, berkata Imam Muslim, ucapannya Imam Muslim, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala. Abu Quraib namanya Muhammad bin Ala. Wa Ishaq bin Ibrahim, dan Ishaq bin Ibrahim an Waqi' dari Imam Waqi'. Ternyata Imam Waqi' adalah imam yang terkenal ya. Buktinya dari riwayat ini tadi namanya berbeda, sumbernya dari Imam Waqi'. Imam Waqi'. Ini kalau ingin tahu siapa Imam Waqi', cari biografinya, nanti akan ada penjelasan. Di Syarah Alamin Nubala ada insyaallah. Qala Abu Quraib, berkata Abu Quraib, haddatsana Waqi'. Abu Quraib mengatakan telah menghabarkan kepada kami Waqi'. Maksudnya Imam Waqi'. An Mis'ar, dari Mis'ar. An Jami' bin Shaddad, dari Jami' bin Shaddad. Ini nama orang, Jami' bin Shaddad. Abi Sakhrah. Qala sami'tu Khumran. Jami' bin Shaddad Abi Sakhrah mengatakan, aku mendengar Khumran bin Aban. Padahal kemarin ada Khumran bin Husain. Di sini ada nama Khumran
tapi bukan bin Husain tetapi bin Aban. Qala kuntu ad'u li Utsman tahurahu. Humran bin Aban mengatakan, waktu itu aku meletakkan untuk Utsman bin Affan tahurahu, yaitu air wuduknya. Fama ata alaihi yaumun illa wa huwa yufidu alaihi nutfah. Fama ata alaihi yaumun, tidaklah didatangkan kepadanya pada satu hari illa wa huwa, kecuali beliau yufidu alaihi nutfah, kecuali diguyurkan padanya nutfah. Wallahu alam maksud daripada nutfah ini apa? Setetes air ya, dari nutfah, mudghah, ya, kemudian apa? Alaqah gitu kan. Proses kejadian manusia. Tapi tentunya di sini nutfah di sini bukan kayak air mani, bukan ya, ini air biasa. Nutfah, air yang terpancar. Wa qala Utsman, berkata Utsman, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan mengatakan telah menghabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini langsung dari Rasulullah, dari jalur Utsman bin Affan. Dari riwayat yang diriwayatkan sampai ke kitanya ini yaitu Imam Muslim. Ya. Jadi tatkala kita ngaji kitab-kitab seperti ini, seakan-akan jeda waktu yang lama terasa lebih apa? Dekat, ya. Iya kan? Jadi terasa dekat nggak Mas Yoga? Iyalah, kita ada bukunya ya kan? Bukunya kan sama dari zaman ke zaman. Nah, dari buku yang lama tadi kita langsung ketemu kepada penulisnya ya kan? Nah, Imam Muslim nanti langsung ke Rasulullah SAW. Jadi jauhnya jarak kita dengan Rasulullah SAW menjadi terasa lebih dekat dengan kita membaca apa? Riwayat. Adakah riwayat setelah Imam Muslim sampai ke kita? Mboten enten. Ya kan? Ada nggak Mas Rafiq? Mboten enten kan? Nah, makanya para ulama mengatakan yang namanya sanad di masa kita ini sudah terputus. Jadi ilmu sanad rijalul hadis itu semuanya sudah baku. Makanya kalau nanti ada yang memunculkan para rawi-rawi yang tidak dikenal di kalangan rawi hadis, maka itu enggak dipakai. Ya, makanya orang Syiah membuat kitab namanya apa ya? Kitabnya ya, Mas Yoga tahu? Usulul Kafi, ya. Usulul Kafi kitab yang dianggap derajatnya itu sama kayak Sahih Bukhari. Tapi kalau diteliti rijalnya semuanya kadzabun. Ya, enggak masuk dalam kategori apa? Nominasi. Gitu. Dari nominasi kriteria yang diterapkan oleh para ulama hadis dari zaman ke zaman dari sahabat enggak masuk nominasi gitu. Karena nominasi yang ada di sini dari jalur hadis ini sampai Rasulullah, dari Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, nyambung terus. Pasti. Makanya orang yang mengetahui tentang apa yang ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW atau oleh para ulama hadis mengetahui betapa sayangnya Allah SWT kepada kaum muslimin dengan terjaganya ilmu agamanya dengan adanya rawi-rawi tersebut. Ya makanya kita kayak gini tetap dimunculin supaya jangan terkesan klasik. Oke, Mas ya. Karena di masa kita ini orang lagi didorong kitab-kitab kayak gini dianggap kitab klasik. Ya, kita sedih sebenarnya ya. Kayak mungkin kitabnya Imam Syafi'i, dianggap klasik kitabnya ini. Kita tuh klasik, kitab-kitab yang ada di depan kita klasik. Ya, seakan nggak begitu laku lagi ya. Sebenarnya bukan nggak begitu laku lagi. Orang nggak belajar. Tatkala nggak belajar nggak sayang. Tatkala nggak sayang merasa jauh. Tatkala merasa jauh, apa yang asli kemudian diklasikan. Klasikan di sini akhirnya mirip dimasukkan ke dalam kotak gitu. Ya, seakan-akan orang-orang yang mempelajari kitab-kitab klasik seakan-akan dia tidak mengetahui perkara yang kontemporer. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah. An Jami' bin Shaddad Abi Sakhrah qala sami'tu Khumran bin Aban qala kuntu أضيع لعثمان ظهوره فما آتى علي يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
inda insirafina min salatina hadhihi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai menjadi imam bagi salat kita ini. Qala Mis'ar. Mis'ar mengatakan arahal asar, maksudnya pada waktu salat asar. Faqala Rasulullah mengatakan ma adri. Ma adri. Aku tidak tahu. Aku hadithukum bi syai'in aw askutu. Ini berarti Mis'ar ya, seperti Mis'ar sahabat ini. Apakah aku beritakan satu hadis kepada kalian atau aku diam, enggak menyampaikan? Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami bertanya ya Rasulullah, in kana khairan fahadditsna. Oh, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ya, makanya di dalam pembahasan kitab usul fikih nanti ada hal yang dibahas, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ijtihad begitu atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ijtihad atau tidak? Zahirnya Rasulullah tetap melakukan ijtihad. Buktinya di sini Rasul juga mengatakan, nah ini kan, ya kan Rasulullah mengatakan, ma adri, aku nggak tahu. Uhadditsukum bi syai'in aw askut. Aku sampaikan kepada kalian satu hadis atau aku diam. Berarti Rasulullah melakukan apa? Ijtihad. Pernah juga dalam satu kejadian tatkala Rasulullah SAW mau ngadepi Ahzab, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, bertanya kepada para sahabat, gimana nih? Gimana nih cara ngadepinya? Akhirnya ada usulan dari siapa? Dengan Pak? Oke, betul. Ini kan berarti melakukan ijtihad. Ya. Melakukan apa? Ijtihad. Memang penting kita mempelajari seperti ini, sejauh mana sih sebenarnya kebolehan di dalam agama kita, ya, di dalam mengambil pelajarannya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ma'adi ukhadithukum bi syai'in aw askutu. Aku tidak tahu, aku sampaikan kepada kalian satu hadis atau aku diam. Fakulna, maka kami menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kana khairan fahadditsna. Jikalau kebaikan, sampaikan aja Rasulullah. Ya, di sini bukan berarti Rasulullah SAW ingin menyembunyikan, bukan. Ya, seperti misalnya di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ya kan, tentang hadis Urdah. Ya Mu'adz, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Atadruna ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kamu tahu apa yang Allah akan berikan, ya, ma haqqullahi 'alal ibad, apa yang harus Allah terima dari hamba, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa yang Allah berikan kepada hamba? Dijawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wa haqqullahi 'alal ibad, hak Allah kepada hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan satu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak yang diterima oleh hamba dari Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab bagi mereka yang tidak berbuat syirik dengan satu apapun. Kemudian siapa itu? Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, afala ubasyiruna ya Rasulullah, apakah yang demikian ini aku beritakan kepada manusia sebagai berita gembira Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, jangan. Ala yattakilu, nanti mereka menggampangkan. Berarti di sini Rasulullah SAW tatkala menahan perkara kebaikan bukan karena beliau ingin menahan, tapi beliau menilai dengan pertimbangan beliau dampaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yaitu dampaknya orang itu akan menggampang-gampangkan, kan yang penting gak syirik gitu. Mau apa-apa yang penting gak syirik. Kan berarti dampaknya di luar daripada apa? Kebutuhan. Tatkala di luar kebutuhan, maka akhirnya di stop. Dalam masalah ini juga Rasulullah seperti itu. Bukan dalam rangka ingin menyembunyikan apa yang Allah SWT beritahukan kepada Rasulullah dari wahyu. Ya. Maka di sini dijawab tadi, kalau memang itu bagus sampaikan Rasulullah. Wa in kana dzalik falillahi wa rasulih a'lam. Kalau memang selain daripada itu, ya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, kemudian Rasulullah SAW melihat adanya kesiapan dari jamaah, dari para sahabatnya tentang perkara yang mau disampaikan, ya, maka Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yatahhar."
Muslim yang mana saja yang dia berwudu, fayutimmu tuhurahu, kemudian dia menyempurnakan bersucinya. Allati kataballahu alaihi, yang Allah wajibkan atasnya. Jadi bersuci ini hukumnya adalah apa? Wajib. Bersuci adalah hukumnya apa? Wajib. Berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, ya, fayutimmu tuhurahu, dan menyempurnakan bersucinya allazi kataballahu alaihi, yang Allah wajibkan atas orang tersebut. Fayusalli hadhihi shalawatil khams, kemudian dia salat dengan salat ini, ya, dan dia salat dengan salat 5 waktu ini. Berarti di sini lahirnya salatnya salat apa? Salat 5 waktu, bukan salat apa Abu Saidi sutril wudu. Ya, sutril wudu. Jadi nggak mesti ya. Walaupun kalau misalnya dia mengerjakan salat 2 rakaat ya, mungkin karena dia sudah salat 5 waktu. Karena orang-orang saleh itu senantiasa menjaga apa? Wudunya. Seperti tatkala Rasulullah SAW Mi'raj, ya, Rasulullah kan lihat surga. Ternyata beliau melihat ada terompahnya Bilal bin Abi Rabah sudah di depannya. Kalau terompahnya sudah ada berada di surga, maknanya itu apa? Kalau terompahnya sudah ada di surga, itu maknanya apa? Orangnya sudah di surga, karena terompahnya itu kan dipakai sama orang, ya maknanya begitu. Akhirnya Rasulullah takjub, kenapa kok Bilal bin Abi Rabah suara terompahnya sudah ada di surga? Apa ini? Ternyata beliau menjaga wudu. Jadi batal wudu. Kemudian salat. Tapi kalau nggak salat nggak apa-apa. Begitu. Zahirnya dalam perkara tersebut. Adapun misalnya dia tidak melakukan seperti itu, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat 5 waktu, ini pun mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga perkaranya sangat agung. Memang jadi kaum muslimin itu sebenarnya panen pahala. Di satu sisi jika Allah sangat keras, ya, pertanggungjawaban sangat hebat, tetapi balasan sangat besar. Masya Allah, di sini ada latifah yang sangat agung. Ada latifah yang sangat agung. Berarti orang yang tidak mendatangi seperti ini, dia akan kehilangan keutamaan yang sangat besar. Satu ini. Kedua, dia melakukan amalan yang merugikan yang sangat besar. Jadi dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang begitu saja. Terkadang manusia nggak wudu, nggak sholat, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dilakukan, sebagaimana yang kita ketahui, ya. Maka dia berada dalam 2 keadaan itu. Pertama, dia tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang kedua, dia melakukan perbuatan kerugian yang sangat besar. Ini pentingnya kaum muslimin dididik supaya fokus mereka jangan kepada orang-orang yang seperti ini, tapi fokus mereka kepada hal-hal yang seperti ini yang ada disampaikan dalam hadis ini. Fayatumu buhura allazi kataballahu alaihi fayusalli hadhihi shalawatil khams, kemudian salat dengan salat 5 waktu ini, illa kanat kafaratan lima bainahuma, kecuali itu menjadi penghapus di antara ya salat-salat tersebut. Kayaknya kita perlu membaca syarahnya ya. Nanti kalau kita baca hadisnya terus nanti syarahnya terlalu banyak. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah, tadi ya hadis yang pertama yang tadi kita baca, di sini ada penjelasan dari Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan seperti ini di dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi. Imam Nawawi dari mazhab apa? Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah. Apa beda Syafi'iyah dengan Syafi'i? Kalau Syafi'i itu Imam Syafi'i itu sendiri. Kalau Syafi'iyah itu adalah pengikut Imam Syafi'i, dari Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Asqalani, ya, dan yang lainnya. Ada Mawardi, ada siapa lagi ya? Dimyati, Dasuki, ya. Itu murid-murid mereka itu. Namanya Syafi'iyah. Kadang Syafi'iyah berbeda dengan
Syafi'i dalam pendapat. Imam Syafi'i sendiri kadang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Nah ini bagi sebagian orang membingungkan. Sebenarnya tidak membingungkan. Karena apa? Karena memang itulah yang namanya agama dengan belajar. Kalau agama tanpa belajar, orang tidak ada perjuangan dalam beragama. Makanya dijelaskan tentang ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani, illa nidaan watas dia. Nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan. Nah, berarti di sini nggak ada pembelajaran yang detail. Bagi orang Muslim belajar nih. Bukan hanya belajar, juga dilatih mentalnya itu jangan bosan. Karena berganti, coba katanya ini di sini sekarang boleh, sekarang nggak boleh. Ini katanya dulu nggak boleh, sekarang boleh. Apa gitu? Capek ini, ya capek. Begitu. Ya memang harus dilatih seperti itu. Kalau nggak dilatih seperti itu ya bagaimana mungkin? Ini namanya agama. Agama seperti itu. Yahudi pun mengalami demikian itu. Kalau dia mau beriman ikut Nasara. Segala Nasara kalau mau beriman harus ikut Islam. Di sini dikatakan tawabbu salasan fa huwa aslun azimun min sunnah. Kata beliau, salasan ini adalah pokok yang besar di dalam sunnah. Jadi sunnahnya dalam berwudu asalnya berapa? 3 kali. Asalnya loh. 3 kali. Apakah ini mutlak? Tidak. Boleh 2 kali, boleh 2 kali. Bahkan boleh sekali, boleh sekali. Bahkan boleh 3 kali, 2 kali. Bisa dipahami kan? Boleh 3 kali kanan, 3 kali kiri. Boleh 1 kali kanan, 1 kali kiri. 2 kali kanan, 2 kali kiri. 3 kali kanan, 3 kali kiri gitu. Saya pun pahami Mas Arjun? Gitu. Jadi nggak baku sebenarnya nih. Dari sisi mana ketidakbakuan tersebut? Dari sisi riwayat yang ada dan sahihah. Jadi di dalam pijakan hukum syariat yang ada dalam agama kita, selama itu ada dalil yang sahih, maka dia boleh beramal. Yang jadi permasalahan terkadang hadis-hadis yang sahih yang ada itu nggak populer. Seperti misalnya tatkala ada orang khotib ya, kemudian dia turun, kemudian sujud, ya sujud tilawah. Tatkala membaca sajdah, ini boleh. Tapi jarang yang mengamalkan. Dia duduk dalam keadaan misalnya berkhutbah, minum, boleh atau tidak boleh? Boleh. Nah, hal-hal yang demikian ini apa? Jarang. Nah ini pentingnya belajar hadis sehingga adanya pendekatan pada perkara yang dulu pernah diriwayatkan oleh para ulama al-hadis. Nah, apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, beliau menunjukkan ini adalah apa? Asalnya, pokoknya. Jadi pokoknya, sunnahnya adalah berapa? 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, bagaimana hukumnya Mas Wahyu? Tidak boleh. Loh, kan semakin banyak semakin mantap Mas Wahyu, gimana? Ya agama kan tetap ada patokannya ya kan, begitu. Wong pada perkara dunia juga ada patokannya ya kan. Misalnya kita lomba maraton nih ya, kan harus mulai dari apa? Start. Ternyata kita mulai di depan start, berapa tidak boleh? Gak boleh. Ini padahal perkara dunia. Bagaimana dalam perkara agama? Begitu. Kita lanjut lagi. Qadarullah masyafa'al ya, waktunya sudah hampir habis ini. Fawa'atun azimun fi anna sunnata fil wudu salasan. Waqad qadimna lahu mujma'un ala annahu sunnah. Dan sungguh telah kami ketengahkan yang demikian ini ya para ulama mujma'un ala annahu sunnah. Bahwasanya perkara ini apa? Sunnah. Maknanya sunnah di sini bukan wajib. Berarti kalau kurang daripada 3 boleh. Tapi kalau kurang dari 1 bagaimana? Tidak betul ya kan. Kalau lebih daripada 3 nggak boleh. Gitu. Jadi bilangan 3 ini nggak baku. Wa anal wajib marra wahidah. Sedangkan yang wajib adalah sekali. Yang wajib berapa? Sekali. Ini saya kalau baca kurang jelas pakai kacamata. Tapi kalau lihat, karena kalau pakai kacamata kurang jelas. Jadi kayak gini ya. Jadi yang wajib 1 kali. Wa fi dalalatun lisyafi'i. Ini. Kata Imam Nawawi, wa fi dalalatun lisyafi'i. Dan dalam masalah ini adanya dalalah, adanya petunjuk lisyafi'i. Lisyafi'i maksudnya Imam Syafi'i gurunya. Begitu. Di sini bukan berarti beliau sedang meremehkan lisyafi'i kayak kancane bayang, enggak. Ini kan nyingkep gitu loh. Nyingkep ucapan. Tapi maksudnya di sini adalah
imam yang mulia, imam yang baik, imam yang cerdas ya, imam yang saleh. Bisa baca Imam Syafi'i. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang mencocoki dalam pendapat ini. Fi anal mustahab fi ra'si, sesungguhnya mustahab fi ra'si ya. Oh, Masya Allah. Fi ra'si dalam kepala ayam salasan kabatil a'dha. Masya Allah. Ini pendapat ini kurang apa? Bukan kurang populer, kurang benar. Iya kan? Masya Allah. Yang demikian ini tidak menunjukkan kita jur'ah kepada Imam Nawawi atau kepada Imam Syafi'i, tidak. Coba di sini kita baca lagi dari ucapannya siapa? Imam Nawawi. Ini siapa Imam Nawawi? Ini kita baca ucapan Imam Nawawi. Imam nih ya. Nih, coba nanti kita baca lebih lanjut. Imam Nawawi mengatakan, wa fi dilalatun lisyafi'i, dan dalam masalah ini ada petunjuk bagi Imam Syafi'i dan mereka yang sependapat dengan Imam Syafi'i, anal mustahab fi ra'si, bahwasanya yang mustahab pada kepala ayam salasan, yaitu mengusap 3 kali. Yang betul 3 kali atau 1 kali? 1 kali. Kalau pada seluruh anggota badan berapa kali? 3. Cuman pada kepala berapa? 1. Kenapa pada kepala cuma 1 dan kita tidak sependapat dalam perkara ini dengan Imam Syafi'i ataupun yang sepakat dengan Imam Syafi'i? Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan cuma sekali, sebagaimana yang diajarkan oleh Utsman bin Affan. Nah, sekarang apakah benar Imam Syafi'i itu berpendapat sunnahnya 3 kali? Wallahu a'lam. Tetapi menurut penjelasan Imam Nawawi demikian. Apakah batu yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam perkara ini bahwa Imam Syafi'i berpendapat 3 kali? Belum tentu. Ini kan menurut Imam Nawawi. Lah untuk pembuktiannya gimana? Cek bukunya Imam Syafi'i gitu. Jadi memang polemik dalam beragama nggak mungkin dihapuskan, Mas Wahyu. Nah ini makanya ketelatenan orang belajar, satu ketulusan, Masya Allah ya. Selanjutnya lagi. Jadi seperti anggota badan yang lainnya. Waqad ja'at ahadits katsiratun binahi hadzal hadis. Sungguh telah datang hadis-hadis yang sebenarnya dengan ya seperti hadis ini banyak kata Imam Nawawi. Waqad jama'tuha mubinatun fi syarh muhazzab. Dan sungguh aku telah kumpulkan tentang masalah ini di dalam kitab Syarhul Muhazzab. Kitab Syarhul Muhazzab ini adalah kitab syarah terbesar yang dimiliki dari mazhab Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah, kitab yang paling besar untuk masalah fikih namanya apa? Majmu' Syarhul Muhazzab. Ya, Majmu' Syarhul Muhazzab. Saya nanya kepada Syekh Muhammad Rizal Makbusyih, gimana buku ini? La ba'sa, gitu. Nggak apa-apa. Nah, kalau masalah sahihnya Majmu' Syarhul Muhazzab atau Al-Mughni, beliau menjawab yang paling sahih adalah Al-Mughni. Kitab Al-Mughni adalah syarah kitab fikih dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi bersama dengan itu kita tidak dituntunkan untuk bermazhab. Berarti kalau kita tidak dituntut untuk bermazhab, di sini lebih memudahkan atau di sini lebih harus kita berjuang? Ya lebih berjuang. Iya. Nek mudah kan kayak insyaallah kowe bener salah ge kowe wis ora usah mikir, sing penting ngendang gitu. Ya kan? Sing penting apa? Ngendang gitu. Tapi kalau kita sudah bermazhab berarti kita harus meneliti, perhatian. Cuman di sini ada nilai lebih, yaitu ketundukan dia kepada hukum Allah SWT, dan di sini ada pahalanya. Makanya agama seseorang dengan orang lain nilainya di sisi Allah beda. Karena terjadi perbedaan perjuangan di dalam dia mencari mana yang lebih sahih, yang lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Ini kata beliau ya. Wa nabatu ala sahihiha, dan kemudian aku peringatkan atas sahihnya, min dhaifnya dari dhaifnya, wa mawdi' dilala minha, dan sisi pendalilan darinya.
Sudah selesai ya. Ini kita lanjut lagi penjelasan Imam Nawawi. Wa amma qauluhu, dan adapun ucapannya wa indahu rijalun min ashabi nabi, tadi sudah disebutkan. Dan indahu maksudnya di samping tadi para rawi tersebut ada tokoh-tokoh dari sahabat Nabi. Maksudnya apa ini di sini? Ternyata ada maksudnya. Fa ma'nahu, maksudnya artinya ala Utsman qala ma qalahu wa rasul indah. Sesungguhnya Utsman mengatakan apa yang telah diucapkan oleh Utsman dari tata cara berwudu tersebut, wa rijalun indah, sedangkan ada tokoh-tokoh di samping Utsman. Falam yukhalifuhu, dan tidak menyelisihinya. Maksudnya, tatkala Utsman mengajari tentang tata cara wudu di sini, para sahabat Rasulullah SAW juga di samping Utsman, dan tidak ada yang menyelisihinya. Berarti apa yang disampaikan oleh Utsman ini menunjukkan apa? Benar. Kalau memang salah, akan diselisih oleh sahabat Rasulullah SAW. Minimal akan diinterupsi, gitu. Kalau beliau salah enggak, bisa diinterupsi atau masukan atau koreksi, gitu. Ternyata di sini tidak ada interupsi, ya, tidak ada interupsi, tidak ada macam-macam. Berarti di sini apa yang disampaikan oleh Utsman dari Rasulullah ini adalah benar. Mana tadi? Waqad jaa fi riwayat rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu. Dan sungguh telah datang dalam riwayat tersebut apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ini juga ulama dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Ahlul Hadis. Dari Ahlul Hadis dari kalangan Syafi'iyah, Imam Baihaqi. Wa ghairu, dan yang lainnya. Ini riwayat lain dari Imam Baihaqi dan yang lainnya. Ana Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Utsman semoga Allah meridainya. Tawadda'a salatan. Beliau berwudu 3 kali. Tsumma qala li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aitum Rasulullah, apakah kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza?" Mengerjakan yang demikian ini? Qalu na'am, ya, wallahu a'lam. Sebenarnya gini, ada permasalahan sedikit ya. Permasalahan seperti ini, jadi apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, beliau mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i dan para ashabnya itu berpendapat seluruh anggota wudu itu dihisab 3 kali, ya kan? Kemudian juga di sini beliau masih membawakan riwayat 3 kali. Kenapa kemudian kok kita mengusap kepalanya cuma sekali? Kita mengucap kepala cuma sekali karena ada hadis yang mengkhususkan tentang mengusap kepala itu sekali. Sehingga dari perkara-perkara apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berwudu, sebagaimana diajarkan oleh Utsman bin Affan di dalam berwudu, dari anggota badan tersebut semuanya 3 kali. Cuman karena ada hadis yang mengkhususkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau mengusap kepala sekali, maka sebagai tafsir dari rincian tatkala mengusap kepala cuman apa? Sekali. Sudah ya, bisa dipahami ya? Jadi alasannya kenapa Mas Wahyu? Karena ada hadis yang mengkhususkan dari hadis-hadis secara umum yang mengusap 3 kali. Bisa dipahami ya Mas Yoga? Berikutnya, apa manfaat kita membaca penjelasan ini? Apa manfaatnya coba? Manfaat kita membaca penjelasan ini, kita tahu perkara yang beredar di kalangan masyarakat atau di kalangan kaum muslimin yang mereka mengusap kepala berapa? 3 kali. Berarti di sini ada kolerasi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi dari apa yang menurut Imam Nawawi bahwasanya Imam Syafi'i dan yang sepakat dengan Imam Syafi'i, mereka berpendapat tatkala mengusap anggota badan semuanya 3 kali. Ini. Walaupun mereka mungkin nggak tahu asalnya. Kalau nggak mereka mempelajari apa? Walaupun mereka mungkin tidak tahu asalnya. Kalau mereka tidak mempelajari apa? Kitab aslinya. Tidak dipahami Abu Sa'id, Abu Rafi juga. Jadi di sini kita akan mengetahui
Pertama, perkara yang benar karena di sana ada petunjuk. Jadi dari hadis-hadis yang banyak tadi, ya dikhususkan karena adanya hadis yang mengucapkan tentang masalah itu. Satu, ya kan? Yang kedua, kita mengetahui perkara yang muncul terjadi karena memang di sini ada penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi tentang apa yang terjadi dari pendapat Imam Syafi'i menurut Imam Nawawi. Nah, kita tahu dari mana? Karena kita baca asalnya. Bisa jadi orang mengusap kepala 3 kali tidak tahu asalnya. Dia cuma tahu oh ini kayak gini. Asalnya dari mana? Nggak tahu. Nah, ini kita umumnya tatkala mempelajari kitab apa? Asalnya. Nah, di sini memang para thalabul ilmi dituntut untuk apa? Sabar. Ya, karena memang peradaban ilmu ini sudah sangat apa? Tua. Kalau nggak sabar ya gimana ya, yang namanya manusia, mereka terbatasi dengan apa yang mereka ketahui dan mereka meyakini apa yang diketahui adalah final daripada kebenaran, maka jalannya adalah apa? Jadi kita bersabar. Makanya kalau kita sudah baca buku-buku semacam ini, kita pun tidak bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ya, ini merupakan keutamaan. Ini saja yang bisa kita pelajari karena waktunya sudah habis. Ya, baru satu hadis yang kita baca penjelasannya. Sebelum kita tutup, ya ada info ya, memang radio kita alhamdulillah sudah berjalan 104,8 FM ya, pagi sampai dari jam 5 sampai jam 10, kadang sampai jam 1, kemudian nanti sore dari jam 3 sampai jam 6, kadang sampai jam 11 malam. Kemudian ada hal yang penting untuk kita ingatkan, salam itu termasuk doa yang sangat besar. Sehingga hukum mengucapkan salam adalah apa? Sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya adalah apa? Wajib. Sehingga tatkala kita menjawab salam dengan semangat atau dengan loyo, umumnya kita kalau menjawab salam dengan apa? Loyo. Ya kan umumnya loh, sampai nggak terdengar ya. Yang komen malah yang dengar rekaman. Ini berarti yang datang sedikit gitu loh. Jadi keberadaan antum yang datang ini dianggap tidak ada datang karena suaranya nggak ada. Kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.